berkaitan juga dengan kepuasan publik yang juga baru saja datanya dirilis begitu. Kalau saya tidak salah mendengar 41 atau 42% secara keseluruhan dan paling rendah adalah di kebijakan ekonominya yang hanya 36%. Betul seperti itu Mas Luki. Iya betul. Jadi untuk approval ratingnya ya, Donald Trump ini sebenarnya yang periode saat ini tidak terlalu jauh dengan 100 hari dia di periode pertama. Dan ini yang terburuk dalam 7 dekade ya di Amerika Serikat dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya. Jadi memang kepercayaan publik terhadap Donald Trump ini bisa dibilang cukup rendah ya di Amerika Serikat, dipicu oleh beberapa kebijakannya yang kontroversial. Dan yang paling rendah memang di sektor ekonomi yang hanya di kisaran 36% di beberapa survei ya, cukup seragam hasilnya. Dan ini memang tidak mengejutkan ya jika melihat kebijakan ekonominya seperti perang dagang ini yang akhirnya memicu gejolak di seluruh dunia bahkan di ekonomi dalam negerinya. Hanya yang mungkin yang poin yang agak mending ya, dibilang bagus juga tidak, agak mending itu soal imigrasi. Itu pun hanya mepet-mepet di bawah 50% dikit gitu. Jadi memang di situ mungkin ada sedikit kepercayaan warga Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi Trump yang sebenarnya cukup keras juga ya, terutama untuk para imigran di Amerika Serikat. Jadi untuk secara ekonomi memang ini masih jadi PR besar ya untuk Donald Trump, dan saya rasa kepercayaan ini tidak akan kembali dalam waktu dekat ya, karena perang dagang masih berlangsung, negosiasi pun masih berlangsung, dan kita tidak pernah tahu kebijakan Trump apalagi yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan yang penuh ketidakpastian, dan ini yang sangat sangat membebani para investor ya, yaitu ketidakpastian itu. Dan inilah yang membuat kepercayaan publik, kepercayaan investor terkait kebijakan ekonomi Trump ini sangat rendah ya. Saya rasa tapi seorang Donald Trump kalau dilihat dari karakternya nampaknya tidak terlalu peduli juga ya dengan persentase kebijakan publik yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga. Kalau akhirnya gubernur The Fed Jerome Powell saja dibully begitu, mau dipecat lah, dianggap tidak becus lah. Jadi tidak mengejutkan kalau Donald Trump ini tidak akan terusik dengan angka tersebut begitu. Tapi kita lihat dulu ya ke komentar netizen selanjutnya, yaitu dari @manmanbro 168. Sebelum Indo nggak terima nego, mereka yang maksa untuk imbangkan neraca minus USD 10 hingga 12 miliar itu. Perusahaan USA seperti BlackRock, Vanguard Group, dan lain-lain itu nggak akan masuk pasar saham Indo. Malah akan lebih banyak lagi dana yang akan keluar kalau nggak selesai-selesai dan berlanjut. Tanggapannya Bang Iqbal seperti apa? Mungkin bukan secara market ya, karena memang kan kalau kita bicara market banyak juga unsurnya begitu. Kita tidak bisa melihat dari satu perspektif saja. Tapi kalau dibilang akhirnya investor asing ini akan terus kabur kalau gini terus begitu. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya kalau Dina benar ya, kalau misalkan kalau untuk terkait saham kan tentu juga ada variabel dari domestik sendiri. Benar. Tapi kan sebenarnya tadi ya komentarnya benar ya soal menyeimbangkan neraca. Makanya kan kemarin juga tim negosiasi pun kita juga sudah ke sana ya, dipimpin Pak Erlangga. Dan kita sempat bahas juga ya di sini spill sedikit-sedikit gitu ya, apakah tadi pagi juga seingat saya ada dialog juga ya soal meningkatkan impor komoditas energi misalkan. Dan itu memang yang salah satu dimention oleh Pak Erlangga juga ketika konferensi pers untuk update negosiasi ya. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya. Jadi memang misinya Trump kan sebenarnya dia sederhana ya. Jadi menggerakkan ekonomi lokal, ya orang Amerika yang bekerja, pendapatannya di sana, kemudian juga kalau bisa dengan tarif itu menyeimbangkan neraca perdagangan. Walaupun Indonesia kan nomor berapa ya, 15 atau sekian lah, 10 besar di atas gitu. Tapi niatnya dia sederhana, makanya saya setuju juga ketika Ibu Sri Mulyani bilang ini tidak ada ilmu ekonominya. Karena memang ini simply ya menyeimbangkan aja kan, selama ini kita defisit sama Indonesia. Oke, bagaimana caranya biar kita, mungkin defisitnya jangan terlalu dalam. Kita kurangi misalkan impor perikanan. Seperti udang atau misalkan setahu saya produk-produk itu ya, furnitur misalkan. Tapi misalkan Indonesia harus lebih banyak dong beli kedelai kami misalkan. Atau misalkan beli jet tempur yang sekali beli bisa sekian miliar dolar langsung gitu kan. Itu mungkin yang logikanya Trump ya. Dan ini kan semua menimbulkan ketidakpastian, khawatiran juga terhadap resesi ya, bahkan pertumbuhan ekonomi yang melambat di Amerika maupun di dunia gitu. Itu yang memang
efek dari Trump ini yang kita deg-degannya akan terus nih, mungkin tiap minggu bahas Trump terus nih untuk interview. Mau beberapa selalu minggu ada gebrakannya. Makanya itu sebenarnya sosok Presiden Donald Trump ini adalah sosok yang cerdik, cerdas karena dia berhasil untuk mencuri seluruh perhatian ke dirinya begitu. Betul. Nah, selanjutnya pertanyaan saya adalah yaitu tadi berkaitan dengan komentar netizen kabur aja dulu. Meskipun memang kayaknya kalau dari saya perhatikan belum terlalu masif, tapi warga Amerika Serikat pun sudah mulai banyak yang khawatir. Akhirnya ada beberapa postingan di media sosial yang saya lihat yang merupakan warga negara Amerika Serikat akhirnya pindah keluar dari Amerika Serikat. Bayangkan dari negara maju istilahnya, kalau zaman dulu siapa sih yang nggak mau jadi American Dream begitu kan istilahnya, yang mau pindah. Sekarang warga Amerika Serikat yang justru mau keluar karena kekhawatiran dari inflasi, bahkan akhirnya resesi yang akan terjadi di Amerika Serikat. Kalau fenomena ini benar terjadi, apa artinya? Mungkin Mas Uki boleh menjawab. Ya, artinya ini mengonfirmasi tingkat kepuasan terhadap Trump tadi ya, terutama untuk kalau terkait dengan hashtag kabur aja dulu ya, mungkin ini sangat relevan dengan kelompok imigran di Amerika Serikat ya, yang khawatir ada kebijakan Trump yang represif terhadap mereka gitu, di mana Trump juga mengakhiri program kesetaraan, program inklusi gitu, dan ini pastinya cukup mengkhawatirkan untuk kelompok imigran di sana, sehingga ketika mereka mempunyai opsi untuk pergi dari Amerika Serikat, mungkin saja itu memang dilakukan ya, dan ini sebenarnya bisa jadi bumerang juga untuk Trump ya, ketika kebijakan imigrannya justru mendorong banyak kelompok imigran untuk keluar, ini bisa membawa masalah baru terkait dengan tenaga kerja, dan ini bisa berbahaya secara jangka panjang juga untuk Amerika Serikat, karena Amerika Serikat saat ini masih banyak mengandalkan tenaga kerja asing ya, terutama misalnya dari Meksiko atau dari Kanada. Dan ini yang perlu diwaspadai juga ya ketika Trump melakukan kebijakan yang cukup keras terkait dengan imigrasi.